saya menjadi seorang researcher itu saya menjadi seorang murid dari mursyid yang beliau punya sebuah lembaga majelis semacam yang nanti kita sebut sebagai Pseudo Sufi Order itu. Pseudo Sufi Order itu dalam bentuk majelis sholawat gitu. Saya selama 7 tahun itu diinsert ke dalam majelis itu. Begitu kemudian beliau guru saya wafat, saya masih, dan ini lagi-lagi secara spiritual gitu loh. Karena saya masih ingat betul 40 hari saya di makomnya guru saya itu persis hari terakhir dari 40 hari saya langsung kemudian ada salah satu murid beliau yang juga pada saat itu bersila di depan makomnya. Saya ditarik di telepon di tengah jalan itu, saya dipanggil, Gus, ini bla 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 kepengen ketemu jenengan gitu. Akhirnya saya janjian. Nah, inilah ciri khas nanti Pseudo Sufi Order ataupun urban sufisme. Saya kemudian janjian pada malam itu pula, sekitar jam 10 malam sampai jam 1 malam saya diajak nongkrong di sebuah kafe di pusat kota Surabaya. Di sebuah kafe itulah kemudian saya mohon sambil ditampilkan sambil ditampilkan. Ini saya teruskan ya. Jadi pada jam itu pula, sekitar jam 10 sampai jam 1, saya nongkrong di sebuah kafe di Surabaya, di pusat Surabaya. Saya dibilangi sama orang yang tadi mengajak ketemu sama saya. Pesannya hanya satu, saya diminta untuk mengikuti beliaunya pasca wafatnya guru saya. Akhirnya ternyata sinyal yang saya dapatkan di 40 hari terakhir guru saya wafat itu ternyata persis bersambung dengan apa yang disampaikan oleh beliau itu. Akhirnya sejak itu kemudian itu tercatat tanggal 2015 akhir Agustus, saya setelah itu kemudian mengikuti jalan sufi beliau itu. Nah, atas dasar itu kawan-kawan semuanya, insya Allah yang saya sampaikan dalam forum ini tidak hanya sekedar teori dan wacana, tetapi based on research dan seterusnya gitu. Karena memang jadi saya ketika mendengar judulnya saja itu saya cukup kaget kan, karena Kang Rahman membuat judul yang judulnya itu rodok ngeri. Jadi fenomena sufisme perkotaan model baru menemukan Tuhan di era digital ini. Jadi itu maksudnya gimana? Tetapi yang menarik, saya sudah lama sebenarnya diskusi dengan dipandu guru saya sampai pada tahapan bahwa kenapa orang kok bingung mencari Tuhan walaupun Tuhan di era digital ini, Sesungguhnya kalau orang paham Tuhan itu ya ada dalam diri kita manusia ini gitu. Tuhan itu ada di diri kita. Atau kalau menggunakan term-term yang dipakai oleh Rumi, terus kemudian Ibnul Arabi, bahkan Halad Al-Mansur, ya anal haq itulah gitu. Anal haq. Artinya bahwa kalau kemudian kita masuk mendalami, jadi yang ingin saya potong sebentar, saya hanya sekedar menyampaikan apa yang saya pahami saja, walaupun untuk merasakan betul, untuk menjadi bagian dari ajaran-ajaran guru seperti itu memang luar biasa sulit. Tetapi setidak-tidaknya pada forum kali ini saya ingin mentransfer saja apa yang saya disampaikan oleh guru-guru saya kepada saya di dalam forum kali ini. Jadi saya lanjutkan bahwa nanti kita yang saya sampaikan barusan ini kita nanti akan sampai pada titik temu di konsep apa yang saya sebut sebagai the new Pseudo Sufi Order gitu. Yang saya maksud dengan the new Pseudo Sufi Order itu nanti kita jelaskan bahwa intinya saya pernah seringkali diskusi dengan bahasa dengan guru saya ya. Kalau kenapa sih manusia
sulit mencari Tuhan? Ya Tuhan itu ya ada dalam diri kita. Bahkan pada tataran yang ekstrim, ya kita ini ya Tuhan. Kenapa demikian? Karena pertanyaan itu sudah lama saya tanyakan pada beliau itu. Apa rasionalisasinya? Tuhan itu ya Allah, Tuhan itu ya manusia, manusia itu ya Tuhan. Apa maksudnya? Sesungguhnya yang dimaksud dengan Asmaul Husna, terus kemudian sifat 20 Tuhan, seluruhnya itu ada dalam diri kita manusia gitu. Karena itulah kemudian nanti kalau di dalam term-term ataupun di dalam beberapa hadis qudsi maupun Al-Qur'an kan jelas toh bahwa man arafal haqqo faqad sahidahu fi kulli syai'in. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dari dua hadis itu kan sesungguhnya secara teori saja, secara pengetahuan saja kita nanti bisa sampai pada sebuah kesimpulan. Jadi yang dikatakan seperti oleh Al-Halaj, kemudian Ibnul Arabi dan seterusnya, itu sesungguhnya adalah rasional. Ya pasti nanti tubruan dengan bertabrakan dengan paham-paham yang terutama berdasarkan atas syariat kan. Jadi man arafal haqqo faqad sahidahu fi kulli syai'in misalkan. Jadi itu artinya kan barang siapa yang betul-betul mengenalnya, ya man arafa, mengetahui man arafal haqqo. Kata-kata haqqo di situ kan ya Tuhan itu. Barang siapa yang betul-betul kenal Tuhan, mengetahui Tuhan, faqad arafahu, faqad syahidahu fi kulli syai'in. Ya dia akan melihat pada segala sesuatu. Nah, segala sesuatu itu apa? Ya khususnya manusia itu. Karena manusia itu adalah mikrokosmos dari makrokosmos itu. Lebih jauh, saya dijelaskan lagi oleh guru-guru saya itu bahwa kenapa Allah itu ada pada manusia atau lebih ekstrim Allah itu manusia itu ya Allah. Karena seluruh sifat-sifat Tuhan, sifat Allah yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha memaksa, apa saja seluruh sifat Allah itu yang ada dalam diri kita. Kan gitu. Katanya Allah maha mendengar. Nah, kita diberi pendengaran. Katanya Allah maha melihat. Kita diberi mata. Katanya Allah maha latif. Gitu. Kita diberi kolbu. Kita diberi hati. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu nanti yang saya katakan sebagai di dalam teori yang saya sampaikan di sini adalah apa yang disebut sebagai the new Sufi order itu. Tetapi sebelum merangkak ke sana, mari kita melihat beberapa landasan dasar ya. Next, Mbak atau Mas ya. Jadi, kawan-kawan, sesungguhnya ketika kita melihat kehidupan pada era, saya menyebutnya sebagai era post-trust ataupun yang disebut oleh Kang Rahman itu sebagai era digital dan lain sebagainya. Sesungguhnya ini nanti menarik karena saya berpandangan begini, dan ini bukan pandangan saya sesungguhnya. Di dalam banyak literatur referensi itu sudah dijelaskan bahwa di era globalisasi, modernisasi, kapitalisme, dan seluruh variabel turunnya nanti akan menjadi pemicu, justru di satu sisi menjadi pemicu lahirnya gairah spiritualitas baru. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya ini dunia ini kan selalu paradoks. Di satu sisi orang ketika kemudian pada puncaknya, kata-kata puncak itu bisa wujudnya dalam banyak hal. Misalkan di saat orang ada pada puncak material, orang kaya misalkan. Terus kemudian kita punya harta misalkan. Pada saat puncaknya itu mereka pasti akan mencari sesuatu yang baru. Coba kita lihat di dalam fenomena global hari ini misalkan. Kita bisa membayangkan seorang para konglomerat di Amerika gitu. Dia karena puncak karirnya, puncak kekayaannya, kemudian harta yang dia misalkan Bill Gates misalkan Bill Gates itu di saat dia menjadi seorang konglomerat besar dunia, nomor wahid di dunia itu, setelah dia mencapai kelimpahan harta benda materi, lalu ternyata materi yang dia punya itu kemudian disebarkan menjadi seorang volunteer baru. Dia terus kemudian
Yang intinya saya ingin mengatakan bahwa di saat seseorang itu mencapai puncaknya, itu puncak dari materi misalnya. Sama halnya ketika misalkan orang ketika di puncak karir, misalkan menjadi seorang politisi, menjadi seorang negarawan, apa saja, pada puncaknya pasti dia akan mencari sesuatu. Sebaliknya secara kontradiksi misalkan orang yang kemudian hidup dalam kesesatan, di dalam hingar-bingar hedonisme, kemudian bahkan sampai pada orang misalkan orang yang mengalami kenakalan, menjadi penjudi, penjamret, pencuri, bahkan apa saja. Itu pada titik tertentu dia pasti akan mencari sesuatu itu. Nah, inilah apa itu realita yang dihadapi dalam dunia modern hari ini. Semakin seseorang itu menuju pada fase puncak tertentu, pada di puncak itulah dia akan mencari sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru itu nanti identik dengan Tuhan, God, gitu. Atau kalau di dalam term yang lebih umum itu, maka dia akan mencari spiritualitas yang baru. Itu teori itu akan terjadi. Karena itu kemudian kawan-kawan semuanya, ini terjadi di dalam gejala ini kemudian terjadi di dunia, yang nanti eksesnya juga terjadi di Indonesia itu pada akhir abad ke-20, secara khusus sekitar 1980-an itu para ilmuwan menyebutnya fenomena ini dengan apa yang disebut sebagai the New Age gitu. New Age atau dengan kata lain adalah the Renaissance of Spirituality. Renaissance of Spirituality. Next, lanjut ya Mas ya. Lanjut. Nah, apa namanya? Oleh John Naisbitt, seorang futurolog yang sangat terkenal di dunia ini, dia mengkerangkai dengan satu kalimat yang sangat sederhana. Dia menyebutnya sebagai gejala high tech, high touch gitu loh. Apa yang dimaksud dengan high tech, high touch itu bahwa secara teori begini, jadi semakin canggih kehidupan manusia berbasis teknologi yang dulunya dia menempatkan sebagai Tuhan yang baru, ya, maka pada saat itu pula ketika pada puncaknya itu, maka dia akan mencari apa yang disebut sebagai equilibrium atau keseimbangan. Lah, apa namanya? Mencari keseimbangan yang dimaksud itu tidak lain nanti pasti dia akan lari kepada apa yang disebut sebagai spirituality. Spirituality ini adalah bahasa umum. Kalau di dalam perspektif Kristen ya teologi, kalau di dalam perspektif Hindu ya apa, kalau di dalam perspektif Katolik dan seterusnya. Tetapi kalau di dalam perspektif Islam itu spirituality itu ya tidak lain adalah Sufism itu atau tasawuf. Ya pinggir-pinggirnya itu ada seni, ada sastra, ada budaya dan seterusnya. Nah, awalnya waktu itu kebangkitan spiritualitas ini tidak pernah diprediksi oleh seorang ahli dari Amerika yang namanya Harvey Cook ya. Dia tidak pernah membayangkan ternyata dunia itu kemudian paradoks seperti itu. Jadi yang ingin kita jelaskan pada kawan-kawan, fenomena seperti ini, gejala masyarakat khususnya direpresentasi oleh kelas menengah, kelas atas di perkotaan itu terjadi awalnya ya di di kota-kota besar di dunia, di Amerika, kemudian di berbagai kota besar di Eropa, terus kemudian di Uni Soviet, pokoknya seluruh kota-kota besar di dunia mengalami fase atau fenomena seperti itu. Dan akhirnya di Indonesia pun setelah kemakmuran semakin merata, lahirnya kelas menengah secara ekonomi, politik, sosial dan budaya di berbagai kota besar. Ini juga gejala ini kemudian merambah ke berbagai kota di Indonesia, gitu loh. Tidak terkecuali saya kira. Nah, dalam perspektif budaya, kita meminjam istilah postmodernisme, memang gejala ini memang cukup menjanjikan di satu sisi. Disebut sebagai menjanjikan karena seolah-olah ketika manusia sudah ada pada titik post itu, mereka akan ada wadah, ada pelampiasan dalam tanda petik ya, ada pelampiasan.
berbagai institusi bercorak esoteris daripada eksoteris. Kenapa kok kemudian mereka ini lebih memilih ruang-ruang atau institusi-institusi yang lebih mengajarkan memberi pencerahan secara rohani atau esoteris? Karena memang mereka tidak akan pernah puas kalau kemudian kita belajar agama, mencari Tuhan, ya, melalui wadah saluran metode yang menggunakan pendekatan formal. Pendekatan formal itu apa? Ya itu tadi, pendekatan fikih, pendekatan syariat, dan seterusnya. Karena apa? Karena memang ini nanti yang selalu dalam sejarah panjang peradaban Islam ataupun pemikiran Islam akan selalu kontradiksi. Nah, memang dua pendekatan ini, pendekatan eksoteris dan pendekatan paradok, ya, sesungguhnya enggak juga. Contohnya begini saja. Kalau pendekatan eksoteris, based on fikih, based on syariat misalkan, ya, sholat itu apa sih? Sholat itu ya itu tadi dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu kan pendekatan fikih, pendekatan jurisprudensi, pendekatan syariat. Tetapi pertanyaan selanjutnya seandainya itu ditanyakan kepada dimensi fikih, dimensi syariat, tidak akan pernah ketemu. Apa pertanyaannya? Contohnya misalkan, hakikat dari sholat itu apa? Bagaimana orang bisa merasakan nikmatnya sholat? Belum lagi tentang jenis-jenis sholat. Karena memang di dalam makomat, di dalam pemikiran Islam, di dalam praktek Islam, kita mengenal adanya makomat-makomat itu. Ada syariat, ada thariqat, ada hakikat, ada ma'rifat, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Kan gitu. Nah, tiga wilayah ini hanya kita ini berdiri pada satu tempat saja. Dimensi-dimensi jawaban-jawaban itu nanti bisa kita temukan di dalam konteks makna iman tadi, makna ihsan. Tidak bisa didapatkan di dalam konteks kalau kita berhenti pada makna Islam, ya kan? Atau thariqat, hakikat, makrifat misalkan. Itu tidak bisa hanya kita ini berhenti pada satu tempat yang disebut sebagai Islam. Kan begitu. Karena memang secara nyata yang dimaksud dengan hakikat sholat itu seperti apa? Kenapa di Quran misalkan selalu dan seterusnya. Ini tidak bisa hanya dijelaskan menggunakan pendekatan ilmu fikih saja atau syariat saja. Kan gitu toh? Coba kita sama-sama melihatlah, sama-sama misalkan di dalam Al-Qur'an itu kan dijelaskan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, misalkan utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Kata-kata itu, ya, utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi pertanyaan kita sederhana untuk menguji sebuah ayat itu. Apakah pertanyaannya adalah apakah sholat 5 waktu, tasbih, qiyamul lail misalkan. Pertanyaan kita adalah apakah sholat kita itu sudah bisa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar apa enggak? Padahal di situ ayat selanjutnya adalah wala dzikrullahi akbar. Padahal zikir mengingat kepada Allah jauh lebih besar daripada itu. Gitu kan? Ada lagi ayat misalkan yang mengatakan, yang berbunyi alam taro anallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat thairu safatin kullun qad alima sholatahu wa tasbihahu wallahu ya'lamu ma tasnaun. Itu penjelasan-penjelasan tentang dimensi hakikat tentang sholat semuanya. Alam taro anallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi. Jadi apakah engkau tahu bahwa sesungguhnya seluruh makhluk bertasbih? Ternyata burung-burung itu ketika mengepakkan sayapnya dia terbang. Wattairu sofatin kulun qad alima sholatahu wa tasbihahu. Luar biasa kan? Dan ini penjelasan ini tidak bisa dijelaskan melalui pendekatan fikih tadi.
Dan perdebatan ini sesungguhnya perdebatan yang sangat lama di dalam tradisi Islam klasik, mulai dari dan yang disebut sebagai ayat-ayat mutasyabihat ini sudah menjadi perdebatan lama sekali ketika Syekh Hasan Al-Basri akhirnya kemudian sampai salah satu muridnya yang pendiri dari aliran Mu'tazilah itu atau bin Wasil bin Atha itu akhirnya mufarraqah i'tizal dengan Hasan Al-Basri gara-gara menafsirkan tentang ayat-ayat mutasyabihat ini kan gitu. Nah, saya kira saya hanya ingin menegaskan bahwa secara fakta Rasulullah, ajaran Allah itu memang secara fakta setidak-tidaknya data yang disebut sebagai pendekatan syariat dan pendekatan sufi itu tadi. Lanjut Mas. Jadi lanjut dari sini kawan-kawan semuanya PPT-nya ya. Lanjut dari sini bisa dilanjutkan PPT-nya. Ini Kang Rahman kelihatannya lagi merokok ini. Ya, oke. Sebelum ini. Belum. Atas. Sebelumnya. Satu lagi. Setelah ini. Sebelum ini? Oh. Terus. Lanjut. Nah, ini loh. Nah, dari sini yang tadi. Yes, oke. Dari sini kawan-kawan semuanya, kita nanti akan ketika kita berbicara mencoba memahami tentang fenomena sosial di era modern kali ini, lebih-lebih fenomena yang kita jumpai bagaimana masyarakat modern atau masyarakat urban muslim atau kelas menengah muslim di dalam upaya mencari Tuhannya atau memahami tentang Islam yang lebih substansial itu akhirnya muncul apa yang disebut sebagai fenomena urban sufisme. Fenomena urban sufisme itu nanti kita akan melihat secara umum itu representasinya atau fakta atau wujudnya itu nanti di kota-kota besar di Indonesia itu ada tiga institusi ya. Institusi yang pertama itu adalah institusi tarekat, yang kedua adalah apa yang disebut sebagai pseudo sufi order. Istilah ini nanti akan bermacam-macam. Ada istilah pseudo sufi order, ada urban sufisme, ada neo sufisme, ada pseudo islamic sufism, ada pseudo islamic group, ada pseudo islamic sects ataupun pseudo sufi organization gitu loh. Yang terakhir nanti saya mencoba untuk mensintesakan ada muncul varian baru yang disebut sebagai new pseudo sufi order itu. Nah, yang ingin saya tegaskan di sini bahwa di luar, Mas, ini kan fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan memang akhirnya ketika dia mencari Tuhan, memahami tentang Islam, dia tidak lagi puas hanya berhenti menggunakan pendekatan fikih saja, menggunakan pendekatan syariat saja. Akhirnya mereka mencari terobosan-terobosan, pendekatan-pendekatan yang oleh para ilmuwan, oleh para teoritisi itu muncul disebut sebagai urban sufism, atau urban sufism sendiri sesungguhnya adalah bagian dari sufisme atau tasawuf itu. Next, lanjut. Nah, dari sini kawan-kawan, kita nanti ketika kita mau belajar tentang fenomena urban sufism, mau tidak mau juga tidak bisa kita tinggalkan itu ada tiga institusi besar secara teori. Institusi yang pertama itu adalah tarekat kan, yang kedua urban sufisme itu sendiri, karena yang dimaksud dengan apa namanya, ada perbedaan mendasar antara tarekat dengan pseudo sufi atau urban sufisme dan seterusnya itu tadi. Karena nanti kalau kita lihat dalam sejarah perkembangan mutakhir kali ini, lahirnya berbagai institusi yang disebut sebagai urban sufisme pada awalnya memang counter attack terhadap keberadaan sufi, keberadaan tarekat itu terutama. Tetapi sebelum
sebelum ke sana saya kira kita harus memahami dulu terlebih dahulu tentang mahwa torekoh wa ma adroka ma torekoh itu. Jadi secara umum yang dimaksud dengan tarekat itu kalau kita lihat dari sejarah lahirnya tarekat itu, ya, tarekat dalam historisitasnya sesungguhnya lahir dalam konteks masyarakat urban kota. Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena memang sejarah awal lahirnya sufi, lahirnya tasawuf itu kan diinisiasi oleh ulama-ulama sufi besar kan. Kalau kita melacak secara genealogis, seorang ulama sufi besar sebagai penanda awal tidak lain adalah Hasan al-Basri. Syekh Hasan al-Basri. Saya pernah melacak sejarah tentang siapa Syekh Hasan al-Basri. Syekh Hasan al-Basri itu tidak lain adalah orang yang salah seorang ulama yang begitu qualified, diakui di seantero dunia Islam di era Bani Umayyah akhir, ya, bertempat tinggal di Basrah, terus kemudian pengaruhnya luar biasa. Beliau itu seorang yang memang keluar dari dibesarkan dalam tradisi orang-orang ulama besar, secara materi itu berlebihan, gitu. Dia punya properti yang luar biasa, tetapi beliau lebih memilih hidup sederhana walaupun di tempat tinggalnya yang luar biasa mewah dan besar. Nah dari situ kemudian secara kalau kita mengkaji tentang fenomena sufisme atau tasawuf, Syekh Hasan al-Basri itu dianggap sebagai dibaptis atau dijustifikasi sebagai pendiri dari asal-usul tasawuf itu. Dengan kata lain yang ingin saya tegaskan sesungguhnya nama-nama besar seperti Hasan Basri, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Ibnu Arabi, Hasan Asy'ari, semua guru-guru besar tarekat ataupun guru-guru besar sufi itu lahir dan dibesarkan di pusat-pusat kota besar. Yang intinya saya ingin menegaskan begini bahwa dalam sejarahnya sufi yang diterlembagakan di dalam bentuk tasawuf, diterlembagakan dalam bentuk tarekat, ini tumbuh dan berkembang di pusat-pusat kota besar di dunia waktu itu. Oke, lanjut PPT-nya. Nah, coba kita masih lihat kota-kota besar seperti Makkah, Madinah, Basrah, Baghdad, bahkan Cordoba dan beberapa kota di Asia Tengah menjadi pusat persemaian serta pertumbuhan berbagai tarekat. Tetapi lah ini nanti kita akan sampai di dalam konteks pemahaman kita tentang tarekat dalam konteks Indonesia. Kalau di Indonesia ini kontradiksi, bahkan paradok dengan dinamika sufisme lebih-lebih yang terbangun dalam bentuk tarekat di pusatnya sana. Kalau di Indonesia tarekat itu identik dengan rural, identik dengan pinggiran. Kenapa demikian? Karena memang tarekat di dalam sejarah Indonesia. Ini juga nanti berlaku di dalam beberapa sejarah di Afrika ya, di Tunisia, di Maroko, terus kemudian di Aljazair nanti juga sama. Jadi tarekat itu kemudian tumbuh berkembang itu tidak lagi dalam konteks di daerah-daerah yang lain, di enklave yang lain, itu tumbuh dan berkembang tidak di kota-kota besar. Dalam konteks Indonesia secara khusus itu tarekat itu justru menjadi tumbuh subur di berbagai pinggiran kota, bahkan di desa-desa yang terpencil, di pegunungan, di hutan, dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena alasannya memang pada saat itu tarekat menjadi satu tempat, satu wahana konsolidasi para ulama untuk melakukan protes, pemberontakan, pembangkangan, dan perlawanan terhadap rezim Hindia Belanda, kan, terhadap rezim kolonial. Dari situlah kemudian kita bisa memahami kenapa dalam konteks Indonesia tarekat itu identik dengan masyarakat desa, identik dengan kultural masyarakat ya. Karena memang sejarah ini berbeda dengan konteks lahirnya tarekat di asalnya. Gitu. Nah, menyebut tetapi yang menarik bahwa di era Indonesia kontemporer tarekat itu mulai diminati lagi di kalangan masyarakat perkotaan juga. Salah satu yang bisa kita lacak sampai hari ini meskipun beliau sudah tidak ada, yakni kan tarekat Qadiriyah Naksabandiyah Jawa Barat. Dalam itu di Jakarta itu ada sekitar 150 majelisan yang majelis tarekat
yang itu berafiliasi langsung dengan Thorikotnya Abah Anom. Di Surabaya juga sama, di beberapa daerah di Jawa Timur juga sama. Misalkan Thorikot Qadiriyah Naksabandiyah juga itu berkembang luas langsung di pusat Surabaya. Misalkan yang dipimpin oleh mursyidnya siapa yang ada di Kedinding itu, Yai Usman Sawahpulo. Setelah itu kemudian turunkan kepada anaknya, itu juga berkembang luas di pusat Surabaya, di tengah kota itu. Nah, lanjut, yang kita perbedaan dengan Pseudo Sufi Order, apa itu namanya, istilah-istilah yang lain. Yang perlu kita ketahui di sini, ini penting untuk sebagai referensi kita bahwa apa yang dimaksud Thorikot, apa yang membedakan antara Thorikot dengan Sufi Order atau urban Sufisme atau Sufi perkotaan secara umum, secara konsep ya. Jadi ciri dan identitas Thorikot itu bisa kita lacak. Pertama gini, yang paling menonjol dan itu elemen mendasar, yang nanti juga ditiru oleh beberapa elemen baru yang melembaga yang kita sebut sebagai Sufi Order. Yang pertama apa? Elemen yang paling mendasar adalah relasi guru murid yang bersifat absolut, dan ini membentuk sistem ideologi keilmuan dalam tradisi Sufisme atau Thorikot secara khusus yang mengikat secara turun-temurun mulai dari seorang guru terus bersambung membentuk mata rantai atau sanad pada Rasulullah. Jadi ketika kita memahami tentang ajaran Thorikot, mau tidak mau kita harus paham betul elemen mendasar yang pertama ini. Elemen mendasar yang pertama ini. Dan ini nanti yang akan menjadi pusat kontroversi juga di kalangan kelompok modern adalah Neo-Sufism. Jenengan harus paham tentang ini dulu, karena inilah yang membedakan antara dimensi tasawuf atau Sufism secara umum dan secara khusus adalah Thorikot. Inti dari keseluruhan ajaran Sufi, inti dari keseluruhan dimensi doktrin Sufisme itu sesungguhnya terletak pada poin pertama ini. Relasi, yakni apa? Relasi guru murid yang bersifat absolut. Dari sini pula nanti kita bisa meletakkan dan membedakan. Kenapa kemudian di dalam di dalam lahirnya modernis, pre-revivalism, revivalisme, Neo-Sufisme terletak pada ini. Apa yang dimaksud? Di dalam tradisi Sufi, ajaran Sufi, doktrin Sufi itu guru itu memang segala-galanya, gitu loh. Guru adalah segala-galanya. Karena itu kemudian tidak salah kemudian orang ketika menempatkan guru karena menghormati seorang guru itu berlebihan, akhirnya muncul derivasi konsep apa yang disebut sebagai ta'assuf, apa yang disebut sebagai absolutisme, kepercayaan terhadap guru, fanatisme dan lain sebagainya terhadap guru. Itu hal-hal yang wajar. Dan ini tidak bisa salahkan, dan sesungguhnya kalau kita paham itu ya memang harus begitu. Gitu. Jadi seorang murid kalau di dalam doktrin tasawuf, lebih-lebih dalam Thorikot itu kan ada istilah, ada jargon atau doktrin kan, al-murid kal-mayit gitu kan. Faktanya memang harus begitu. Kenapa demikian? Rasionalisasinya begini. Rasionalisasinya kalau ini di dalam doktrin genuine di dalam Thorikot atau tasawuf ya, bahwa orang disebut sebagai guru, mursyid, atau syekh misalkan di dalam tradisi tasawuf ataupun Thorikot yang sesungguhnya lah ya, yang sesungguhnya guru mursyid itu karena memang beliau itu orang-orang yang secara makomat itu memang sudah mencapai derajat hakikat bahkan makrifat, gitu dari situ ya. Karena itulah kemudian, karena tadi ini terkait dengan penjelasan saya di awal tadi, orang yang sudah mencapai derajat hakikat kemudian makrifat, kalau mengacu kepada konsepnya Al-Jili, mengacu kepada konsepnya Ibnul Arabi, mengacu kepada konsepnya Halat Al-Mansur, ya itulah Tuhan. Allah itu ada dalam diri mursyid, dalam diri guru gitu. Sementara murid itu kan orang yang sedang mencari. Tidak bisa kemudian kalau tidak ada yang mengantar, itu siapa
guru. Karena itulah kemudian seorang murid wajib tunduk terhadap guru tanpa reserve. Ini sesuai dengan konsep al-murid kal-mayyit itu, gitu. Ini doktrin sufisme, doktrin tasawuf, juga doktrin tarekat yang paling penting di sini. Yang ini juga nanti akan sering disalahpahami oleh kelompok-kelompok yang lain. Gitu. Termasuk di dalam hal ini adalah yang membedakan nanti urban sufisme yang lahir dalam tradisi, kelompok modernisme atau neomodernisme itu nanti di sini. Gitu. Yang kedua adalah dari proses tadi, dari relasi guru murid yang absolut, yang kuat, bahkan tanpa reserve itu nanti akan melahirkan proses-proses pelembagaan genealogi keilmuan. Dalam tradisi sufisme atau tarekat melahirkan berbagai konsep, nanti munculnya dzikir, wirid, subhah, ribato, baiat, khalifah, dan seterusnya yang muaranya andai dengan usul kepada Allah, kepada Rasulullah. Itu tanpa seorang murid bisa yakin 100% pada gurunya, dia tidak akan mungkin bisa usul kepada Allah gitu. Dari sini nanti sebenarnya penjelasan ini luar biasa kompleks, luar biasa. Karena itulah kemudian saya seringkali menjelaskan begini. Orang kan kita ini seringkali memahami sosok Gus Dur, sosok misalkan sosok Gus Dur, sosok Kiai Hamid Pasuruan, atau misalkan di Manado siapalah, atau di Kalimantan siapa, dan lain sebagainya. Kita seringkali para kiai, ulama yang tetapi kita tidak pernah meneliti dari sisi bagaimana dia bisa menjadi orang seperti itu. Ya, pintu masuknya ya relasi guru murid yang absolut tadi. Wujudnya nanti saya tidak bisa menjelaskan di sini. Wujudnya luar biasa. Bagaimana seorang murid bisa mencapai derajat seperti gurunya, bahkan melebihi gurunya, karena memang dia dididik dengan perilaku-perilaku yang dalam nalar manusia pada umumnya ini sangat tidak logis. Gitu. Luar biasa. Beratnya juga luar biasa. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan di sini, relasi guru murid menjadi ciri khas sekaligus fundamental ajaran dalam tarekat, di mana guru atau mursyid ditempatkan dalam ruang tadi sebelum itu guru dan di dalam yang sebelum ini di dalam ruang yang sakral dan karenanya membentuk sikap penghormatan murid kepada guru dalam sikap yang bahkan sampai mengkultuskan, dan itu sah menurut saya sah. Tanpa mengkultuskan, tanpa menempatkan guru secara fanatik, kita tidak bisa mencapai derajat-derajat seperti itu. Lanjut, Mas. Nah, kita masuk pada lanjut, atau karena sulit kemudian pada tidur semua ini ya. Nah, dari sini kawan-kawan, lalu kemudian dari sini kemudian muncul istilah-istilah sufisme perkotaan secara akademik merujuk kepada beberapa konsep Julia de Howell, Brunism, dan lain-lain yang identik dengan pseudo sufi order, urban sufisme, neosufisme, pseudo islamic sufism, dan seterusnya tadi. Sesungguhnya kalau kita ini kita masuk pada pokok persoalan ya. Jadi akhirnya sesungguhnya itulah yang kita sebut sebagai tasawuf klasik lah. Tasawuf klasik itu ya representasinya atau wujudnya ya tarekat tadi. Tetapi yang harus kita camkan bahwa tarekat bukan saja, atau itu adalah bagian, karena ini sesungguhnya ceritanya panjang sih. Ceritanya panjang karena di era Islam klasik, terutama di saat Islam mengalami kemunduran, itu lahirnya kelompok-kelompok modernis itu kemudian menyerang, membabi buta terhadap tarekat itu. Sampai tarekat atau tasawuf secara umum itu dijudge sebagai biang keladi kemunduran dari Islam ya tarekat itu. Padahal ini sesungguhnya salah paham saja. Atas dasar itu kemudian ini akhirnya di fenomena di kota-kota besar muncul fenomena baru yang oleh para peneliti seperti Julia Howell, Brunism, dan para ilmuwan di Indonesia, itu mereka menyebutnya sebagai fenomena sufi perkotaan tadi. Istilah lainnya merujuk kepada urban sufisme, pseudo sufi, dan lain sebagainya. Disebut sebagai urban sufisme
Pseudo Sufi order karena memang secara prinsip, walaupun tidak secara total sih, secara prinsip dia mengajarkan spirituality, tetapi dia tidak mau terjebak kepada model tarekat. Nah, lahirnya ini yang istilah urban sufisme, pseudo sufi order dan seterusnya. Itu memang digagas oleh kelompok-kelompok neomodernisme gitu. Karena itu kalau kita nanti melacak lahirnya berbagai kajian-kajian majelis taklim, majelis dzikir, bahkan kajian-kajian yang bersifat akademik di kota-kota besar di Indonesia, itu nanti kan dipelopori oleh kelompok neosufisme, neomodernisme. Kalau kita melacak lebih konkret lagi kan sejak era Cak Nur kan, Nurholis Majid itu di bawah melalui Yayasan Para Madinah, terus kemudian ada INIS, ada Iman, Haidar Bakri, banyak institusi-institusi baru sebagaimana yang kita melihatnya ada pada diri Agim dengan manajemen Kolbu, terus kemudian Ustadz Arifin Ilham dengan Majelis Ad-Dzikro, belum lagi nanti ada muncul banyak para dai-dai yang mengedepankan model-model televangelism itu yang menggunakan media TV seperti Mama Dede, terus kemudian Ustadz Hayono, ya, dan masih banyak lagi termasuk masih banyak lah. Nah, itu nanti ini yang kita sebut sebagai fenomena urban sufism atau pseudo sufi order. Secara spirit sesungguhnya lahirnya sufisme perkotaan secara basically dia sesungguhnya di satu sisi mereka malu-malu untuk menerima ajaran sufi. Karena memang secara panjang dulu itu kan kelompok yang mengkritik habis-habisan itu kan terhadap institusi sufisme atau tasawuf atau tarekat lebih khusus itu kan kelompok modernisme. Tetapi di dalam perjalanannya yaitu kembali lagi kepada hakikat manusia itu tidak bisa mencari Tuhan hanya sebatas pada hukum-hukum formal saja, didekati dengan pendekatan fikih atau syariat saja. Ada dimensi yang lain yang itu baru bisa memuaskan secara rohani. Karena itulah kemudian Ustadz Agim misalkan mendeklarasikan diri, terus kemudian kampanye dengan lembaga yang disebut sebagai manajemen kolbu, gitu, MQ itu kan. Terus kemudian Ustadz Arifin Ilham itu dikir akbar, kemudian dikir taubat, yang esensinya itu yang tarekat dalam wiritan, dalam bentuk nyanyian dalam arti melafatkan dzikir, Al-Qur'an, hadis itu secara secara sufistik gitu. Nah, fenomena-fenomena inilah yang kita sebut sebagai fenomena urban sufisme. Maraknya masyarakat kota yang demam, yang mulai menggandrungi terhadap spirituality. Kalau di dalam Islam adalah sufisme, ini justru juga menghinggapi di kalangan kelompok modernisme yang dulu mereka menolak tentang tasawuf, tentang sufisme. Inilah manusia itu. Jadi kita secara positif memahami bahwa harus meletakkan bahwa siapapun saja hidup ini adalah berupa perjalanan panjang. Hari ini bisa jadi kita hari ini salah, besok tidak akan mungkin tetap salah. Sampai termasuk kalau saya lama berhidup dengan guru-guru saya itu jamaahnya juga akhirnya banyak dari kelompok-kelompok tadi, kelompok modernis kemudian masuk bahkan HT dengan majelis sholawat di kami itu. Inilah manusia memang seperti itu. Lanjut Mbak. Saya coba akan saya persingkat. Bisa dilanjut? Halo. Slide-nya, PPT-nya. Ini pada tidur semua ya? Yang mana? Yang mana kan?
Hadir tetap. Ada Pak, ada. Dari Menyimak, sini Pak, kawan-kawan, nyimak. oke, dari sini kawan-kawan, kita nanti akan sampai pada distingsi ya, distingsi beragam institusi urban sufisme tadi. Saya kan sudah menjelaskan toh, urban sufisme itu pada awalnya yang dimaksud Julia D. Howell itu memang merujuk pada fenomena kebangkitan spiritualisme yang diinisiasi oleh kelompok neosufisme atau neomodernisme di bawah komando Chuck Norris kan. Apa itu secara pemikiran atau secara pemilahan secara pemikiran itu kan kita melihat tulis beda dengan Gus Dur kan. Nur itu merepresentasikan kelompok yang disebut sebagai neomodernisme karena memang berusaha merevisi terhadap pemikiran-pemikiran modernis. Di tangan Cak Nur lah kemudian beliau mulai mengadaptasi ajaran-ajaran tasawuf tapi tidak secara keseluruhan. Yang dimaksud tidak secara keseluruhan ini yang saya jelaskan di PPT itu. Hadirnya kembali ya kodok, terutama yang direpresentasi oleh tarekat. Karenanya bagi urban sufisme dari madhab neomodernis lebih meletakkan dimensi sufisme dalam menyelaraskan antara kebutuhan batin dan rasionalitas, sembari tetap menolak terhadap dasar tarekat yang dianggap bid'ah. Apa yang dianggap bid'ah tadi? Ya justru esensi ajaran-ajaran elemen mendasar tadi. Sampai kapanpun kelompok-kelompok urban sufisme yang dibesarkan dan lahir dari tradisi neo-modernisme itu tidak akan pernah menerima atau memposisikan relasi wujud yang menurut mereka berlebihan, menurut mereka bid'ah, menurut mereka apa namanya bahkan sampai pada kufur gitu. Karena dalam pandangan mereka manusia adalah sama, tidak sama sesungguhnya. Mereka tajalli, tentang widatul wujud dan seterusnya. Karena bagi mereka konsep-konsep itu yang sesungguhnya ini adalah justru ajaran-ajaran inti di dalam tasawuf, di dalam sufisme ataupun tarekat sekalipun, ini sesungguhnya ajaran-ajaran yang justru paling tinggi gitu loh. Dan di dalam tradisi kelompok neomodernisme, ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin itu tidak bisa diterima gitu. Nah, yang menarik lagi sebagai medianya madhab urban sufisme atau sufi perkotaan, terutama yang direpresentasi melalui kelompok neomodernis tadi, mereka kemudian memanfaatkan berbagai media TV, media sosial yang lain, yang ini sebagaimana televangelis tadi ya, televangelis yang memanfaatkan TV untuk menyebarkan ajaran-ajaran mereka yang direpresentasi melalui Hakim, kemudian Ustadz Arifin Ilham, Yono, Mama Dede, dan seterusnya lah. Banyak ustadz-ustadz, banyak dai-dai yang substansi secara elemennya itu adalah bagian dari elemen ajaran tasawuf. Apa itu? Zikir, membaca Al-Quran, dan seterusnya. Saya kira ini ya. Yang terakhir yang ini saya tegaskan di situ, lanjut. Yang terakhir, PPT-nya. Halo. Ya. Nah, yang terakhir saya ingin membuat kesimpulan begini, membuat sintesa begini. Ternyata dari kelompok tradisionalis itu juga muncul beberapa institusi yang menggambar tentang tasawuf atau sufisme, tetapi atau dilembagakan dalam bentuk. Jadi secara garis besar kan kita melihat urban sufisme itu bisa dipilah menjadi dua. Urban sufisme yang lahir dan dibesarkan dalam tradisi neomodernis atau kelompok modernis. Di sisi yang lain, urban sufisme yang dibesarkan dalam tradisi kelompok tradisionalis. Wujudnya apa? Yang pertama, kalau dalam kelompok tradisionalis itu adalah tarekat, ya. Tetapi kalau kelompok neomodernis itu berbagai macam tadi, mulai Yayasan Para Madinah, INIS, Iman, terus kemudian Majelis Adzikro, terus kemudian manajemen kolbu dan masih banyak yang lain.
Tetapi di luar tarekat yang ini diasosiasikan dengan kelompok tradisionalis itu muncul beberapa majelis zikir, majelis sholawat gitu loh. Penggunaan istilah majelis zikir, majelis sholawat itu kan ini di luar tarekat. Karena itu kita bisa mengkerangkai dengan sebutan pseudo Sufi order. Ya, pseudo Sufi order itu gampangannya apa sih? Pseudo Sufi order itu ya Sufi semacam lembaga, semacam tarekat tetapi tidak dilembagakan. Gitu. Nah, kalau di dalam konteks praksis, dalam konteks wujud nyata di Indonesia, di Jawa Timur, di Jakarta itu kan muncul beberapa pseudo Sufi order atau urban sufisme. Misalkan apa? Kalau di Jawa Timur itu muncul majelis Dikul Ghafilin, ya toh, Dikul Ghafilin pimpinan Gusmi, itu kita sebut sebagai pseudo Sufi order atau urban sufisme. Karena memang meskipun lahir dalam tradisi tradisionalis, kelompok tradisionalis, tetapi majelis ini tidak dilembagakan menjadi tarekat, ya kan? Tetapi di sisi yang lain dia mengajarkan tentang sufi, gitu. Yang lain apa? Yang lain misalkan di Jawa Timur itu ada Majelis Sholawat Wahidiyah, itu pimpinan Gus Abdul Majid atau Gus Majid itu putra Kiai Ma'ruf Donglo, itu seorang itu pengikutnya luar biasa. Dan pada akhirnya yang menarik dalam Majelis Sholawat Wahidiyah itu terakhir sebelum beliau wafat, Gus Majid itu dilembagakan menjadi tarekat. Namanya adalah tarekat Wahidiyah. Inilah satu-satunya mungkin tarekat lokal yang tidak berafiliasi dengan para guru-guru di atas sampai pada Islam, sampai pada guru-guru tasawuf besar, guru sufi besar. Yang lain apa? Yang lain di Jawa Timur seperti yang saya ikuti dan saya lama di situ itu ada 3 majelis sholawat. Apa itu majelis sholawat Kubro, majelis sholawat Muhammad, majelis sholawat Adimiyah. Ini seperti sebagaimana majelis sholawat yang dipimpin oleh Gus Majid itu. Di Jakarta misalkan ada Majelis Rasul, Majelis Al-Musawa, Majelis Nurul Mustafa yang itu dipimpin oleh para habaib. Nah, inilah gambaran-gambaran yang menarik yang bisa kita lihat sebagai fenomena urban sufisme di kota-kota besar di Indonesia yang intinya sesungguhnya adalah bagaimana manusia ini mencari Tuhan di era globalisasi, di era post-trust, atau melalui cara masing-masing. Yang ingin saya tekankan terakhir di sini adalah yang kami sebut sebagai the new Sufi pseudo Sufi order. Saya mendapati fenomena yang menarik. Fenomena yang menarik itu saya tulis di beberapa artikel jurnal saya bahwa sesungguhnya kalau kawan-kawan mau mengkritisi, mengkaji tentang fenomena majelis zikir Dikrul Ghafilin yang dipimpin oleh Gusmi misalkan, itu mengajarkan dimensi-dimensi tentang hakikat, tentang makrifat yang ini tidak bisa kita temukan di dalam majelis urban. Yang paling akhir yang ingin saya tekan menemukan pada tiga majelis sholawat yang saya ikuti melalui guru-guru saya itu. Guru-guru saya sampai hari ini itu mengajarkan selain selain berbagai wirid dan lain sebagainya, yang luar biasa bagi saya itu adalah beliau itu mengajarkan dimensi-dimensi ajaran makrifat yang sangat tinggi, seperti yang kalau kita bisa sejajarkan, bukan hanya sejajarkan, bahkan kita asosiasikan dengan ajaran Wahdatul Wujud, Ittihad, Hulul, terus kemudian Martabat 7, Tajalli, Nur Muhammad, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Hari ini ternyata yang paling akhir saya tegaskan bahwa spiritual Islam yang mewujud dalam bentuk ajaran sufisme atau tasawuf yang paling tinggi sekalipun itu tetap ada sampai hari ini. Orang ajaran Wahdatul Wujud, Ittihad, Hulul sampai hari ini masih ada. Gitu. Saya kira ini yang bisa saya. Dan ini juga diajarkan di dalam zaman yang seperti ini, khususnya di tengah-tengah masyarakat urban Muslim di perkotaan. Saya kira ini ya kan. Karena memang bobotnya luar biasa berat kalau kita mau menjelaskan dimensi ini. Saya kira ini Kang Salim, saya kembalikan pada jenengan, mungkin ada yang mau menanggapi. Saya kira tidak ada yang menanggapi karena memang berat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Kang Uga menyampaikan materinya dengan sangat baik sekali, sangat komprehensif dan tentu memancing perdebatan ya di
kita. Saya sih berharapnya tadi tidak serius, tapi pada ujungnya juga menjadi sangat serius ini pembahasan kita. Dimulai dari aspek ketuhanan dalam tradisi Sufisme sampai kepada aspek-aspek teoritisasi Sufisme ya sebagai bagian dari Sufisme perkotaan atau urban Sufism. Nah, ada banyak pertanyaan kan Ubed ini yang sudah di chat ini. Pertanyaan dari Pak Ali Antoni ini, pertanyaan, apakah tarekat ini sejak zaman Nabi? Kemudian menurut ada banyak tarekat yang mengamalkan amalan sesuai dengan dasar nas yang kuat. Misalnya ya, mursyid tarekat Qadariyah pesantren Suraya membuat sendiri bentuk-bentuk salat sunnah menolak bala dan bala lain sebagainya. Apakah ini tidak merubah? Mohon pencerahannya katanya dari Pak Ali. Kemudian ada Ibu Rahma, soal apakah boleh murid tarekat pindah dari satu tarekat ke tarekat yang lain? Kemudian apakah boleh orang yang tidak mempunyai sanad yang sambung kepada Rasulullah mengajarkan tarekat kepada mereka? Lalu ada dari Yayan Ternate, bagaimana ciri-ciri yang bertarikat? Mohon penjelasannya. Kemudian dari Ibu Suprihati, dosen kita di Manado ini, bagaimana sesungguhnya orang sufi memberi penguatan terhadap apa yang dicari selama ini yang berkaitan dengan Rabnya. Mungkin maksudnya adalah bagaimana seorang sufi itu mengidentifikasi Tuhannya ya, menemukan Tuhan di dalam agamanya begitu. Untuk sementara di chat ini saja dulu, mungkin bisa ditanggapi Pak Rubaidi sambil menunggu yang lain, sambil kesempatan yang lain untuk bisa menyampaikan secara oral juga. Benar Denny. Ada yang mau Pak Denny angkat tangan. Silakan, Benar Denny. Ya, Benar Denny ini dosen dari IAKN. Silakan Pak. Ya, siap. Yap. Selamat sore Pak Dr. Rubaida. Salam jumpa, salam kenal. Mungkin tidak langsung berkaitan dengan Sufisme, tapi ada juga sedikit sharing dengan fenomena di Kristen. Kira ini baiknya kita ngaji bersama ini, melibatkan juga dari ya lintas agama lah. Tapi soal Sufisme memang kami dulu waktu S1 Fakultas Teologi belajar juga Islam, dan lebih banyak tentu tentang Sufisme secara teoritik. Ya, yang masih membuka pada saya soal apa yang dimaksud dengan Sufisme itu adalah pencarian yang sedalam-dalamnya tentang hakikat dirinya Tuhan. Nah, itu yang saya tahu. Tapi yang menarik adalah kemudian ini muncul studi-studi, diskusi tentang Sufisme perkotaan sudah banyak dijelaskan oleh Pak Rubaida tadi. Saya melihat begini, dan ini mungkin tidak langsung berkaitan, tapi tidak apa-apa lah kan kalau kita sharing. Ada kemiripan dengan di Kristen, dan itu antara berkaitan dengan era pencerahan, modernisme, rasionalisme, yang melahirkan model kekristenan yang khas, yang baru. Yaitu misalnya kita dengar bersama ataupun mungkin pernah berjumpa, pernah menemukan Pentakosta, karismatik, tapi 1910 sampai misalnya di sana kekristenan sudah berkembang, sudah sangat jauh sekali dari Eropa. Itu yang kemudian istilah dipakai umum, tapi tidak terlalu tepat sebenarnya untuk mengatakan pada semua agama. Itu yang disebut dengan fundamentalisme, yaitu dengan sekira kita pernah baca bersama, pernah pelajari bersama itu soal
bagaimana kelompok-kelompok Kristen tertentu di Amerika yang sebenarnya kebanyakan bukan teolog atau bukan pendeta, tapi yang bermasalah dengan modernisme, dan kemudian menyusun traktat-traktat yang ingin mengatakan bahwa inilah dasar-dasar atau fundament-fundament dari iman Kristen yang disebarluaskan ke seluruh dunia, dan kemudian itu menjadi paham kekristenan kedua setelah era Sendling. Jadi di Minahasa misalnya kan yang datang Katolik, baru kemudian Kristen Protestan Eropa, para Sendling yang agak pietis. Tapi kemudian di Minahasa misalnya berhadapan dengan itu. Dan di Indonesia istilah televanglis itu saya kira kan diambil dari model kekristenan itu ya Pak Rubaida ya. Penyiaran agama atau melalui televisi itu mulai dari Amerika dan kemudian menyebar. Saya melihat ada sebuah fenomena umum ternyata, meski memang di masing-masing agama ini dia mengambil wujud yang berbeda-beda. Berhadapan dengan apa yang dibilang di materi tadi, poin pertama kapitalisme, modernisme, dan lain sebagainya. Seorang George Lindbergh mengatakan ini kalau tadi yang kemudian yang agak lebih longgar. Dan saya mengamati yang dijelaskan tadi tentang fenomena sufisme perkotaan, rupanya seperti itu. Meski akarnya akarnya sufisme tradisional, ortodoks, tapi ketika dia menjadi apa yang kita sebut sufisme perkotaan, dia agak longgar ternyata. Dia masuk ke dunia pop misalnya, budaya pop, televisi dan lain sebagainya. Dan itu juga kan yang kita amati di fenomena Kristen karismatik, Kristen neo Pentakosta dan sebagainya. Yang pertama-tama mungkin menggunakan televisi untuk itu adalah dari Kristen model ini. Kita lihat di RCTI misalnya yang beri uang. Kalau di zaman Orde Baru kan ya mimbar agama, dan itu agak formal. Tapi yang ini yang menarik mereka itu ciri khasnya adalah orangnya sudah tahu bahasa Indonesia tapi masih juga pakai bahasa Inggris. Jadi ada dua pembicara. Betapa jadi lamanya khotbah itu. Karena ingin menampilkan sesuatu yang baru, dan rupanya itu yang banyak digemari oleh orang-orang Minahasa. Gemi misalnya ada di 7 kabupaten kota dan ada di 1 jutaan lah mungkin anggotanya secara organisasi. Tapi secara teologinya kebanyakan sudah berafiliasi dengan model Kristenan ini. Paling fenomenal itu gereja Tiberias. Gereja Tiberias itu Pariaji itu yang datang dengan model itu sukai. Nah, saya nak mau bertanya, tapi kira-kira ini jadi semacam refleksi bersama. Sedang apa yang terjadi dengan agama kita dalam hal pencarian Tuhan itu. Mereka memaknai tentang dirinya, tentang Tuhan itu, dan lain sebagainya. Dan akhirnya memang di Kristen yang terjadi seolah-olah Tuhan itu tidak lagi jauh. Tuhan itu ya tinggal dekat sekali dengan minyak urapan, dengan tokoh-tokoh yang kemudian hadir itu ya. Tuhan seolah-olah sudah hadir di situ. Maaf terlalu panjang, tapi karena saya antusias sekali dengan topik ini, terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan bisa dinyambung-nyambungkan lah apa yang saya katakan. Ya, terima kasih. Baik. Yeah. Terima kasih, Benar Deni ya. Saya jawab dulu ya. Ya, silakan. Oke. Terutama saya ingin menjawab dari Mas Denny ya. Ini saya kira menarik sekali gitu loh. Pertanyaannya kenapa kemudian sufisme atau tasawuf itu sesungguhnya di dalam kerangka berdialektika dengan tradisi budaya, kemodernan, postmodern, globalisasi itu sangat fleksibel sekali. Tetapi ada elemen-elemen dasar yang itu tetap menjadi kita pegang. Contoh misalkan, saya bicara seperti ini karena memang saya dididik seperti itu dulu gitu.
Contoh misalnya, jadi saya itu hampir ketika ngaji dengan guru saya, itu ngajinya tidak, kalau secara formal ya di majelis sholawat, ketika guru saya mendatangi satu majelisan. Tetapi di luar itu, saya hampir setiap hari, lebih-lebih guru saya ketika 3 tahun sebelum wafat itu, saya hampir tiap hari itu diajak keliling dari satu mall ke mall yang lain, satu kafe ke kafe yang lain, satu hotel ke hotel yang lain. Gitu loh. Itu hampir 3 tahun saya diajak seperti itu. Gitu. Nah, apa yang dikerjakan misalkan ketika di mall itu? Yang ngopi di mana? Ya di mall-mall yang besar-besar itu, gitu. Nah, disitulah kemudian saya setiap saat itu sebelum sebelum ngaji itu saya di share dulu, disuruh buka ayat-ayat ini, ayat-ayat ini. Di situ kemudian sambil proses ngopi itu tentang ma'rifat. Ini yang tidak banyak dipahami oleh orang. Gitu. Dimanapun juga, apakah itu kemudian, bahkan saya sering dulu diajak karaoke itu sangat sering, di NAF, kemudian di Happy Papi, itu biasa. Yang ngajak adalah guru saya. Tetapi ada hal siri yang tadi saya katakan sebagai elemen fundamental. Jadi ketika kemudian ternyata beliau itu meskipun berinteraksi dengan tradisi budaya, inilah yang saya maksudkan nanti bahwa Sufisme itu sangat egaliter, sangat kemudian fleksibel dengan berbagai tradisi, tetapi tanpa menegasikan elemen-elemen dasar. Salah satu contoh gini aja. Jadi saya, dan ini guru saya juga dulu mengajarkan begitu. Bertahun-tahun sebelum guru saya itu diajari oleh gurunya itu malah prosesnya sangat di luar nalar kita. Beberapa saat guru saya itu diajak gurunya itu keliling dari satu gedung film ke gedung film yang lain, gitu loh. Dari satu prostitusi ke prostitusi yang lain. Gitu. Bahkan di situ kemudian dia secara fundamental dikasih zikir oleh gurunya, sehingga ketika nonton film, Naf itu diajari zikir siri yang akhirnya bagaimana hati kita bisa mendialogkan dua hal yang sangat kontras itu. Gitu. Nah, ini tidak akan pernah kita temukan di dalam model Islam di Islam doktrin Islam syariat, gitu. Karena memang dua pendekatan yang berbeda. Itu. Bahkan guru saya juga sering kali dawuh begini bahwa ketika kita ini ada di mall, jangan berpikir bahwa yang kita pikirkan di sini adalah bagaimana kita mendoakan orang-orang yang di mall ini mendapatkan hidayah Allah. Dan kita sembari meskipun kita ini duduk di agar manusia, orang di sekitar kita ini selalu diberi rahmat, selalu diberi rezeki yang melimpah oleh Allah. Gitu. Nah ini kan dimensi yang luar biasa. Satu, prinsip pertama. Yang kedua, Mas Doni, ketika kita masuk, karena itulah kemudian di dalam makomat di Islam itu kita mengenal ada makomat kan, ada Islam, ada iman, ada ihsan, ada syariat, ada thariqat, ada hakikat dan ma'rifat. Contoh misalkan ini saja, sesungguhnya ini kita sudah diajarkan di dalam rukun iman kita. Kita ini kan seringkali memahami doktrin kita, tetapi tidak mempraktekkan saja. Contoh misalkan rukun Islam itu ada berapa sih? Ya ada 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Saya ini yang rukun Islam yang pertama saja, saya pernah diajari diajari luar biasa. Rukun Islam yang pertama itu sesungguhnya rukun Islam yang 5 itu yang paling berat sesungguhnya adalah rukun Islam yang pertama. Apa itu? Syahadat. Syahadat itu hakikinya 2 kalimat syahadat, persaksian bukan, tetapi itu sampai itu embaded di dalam diri kita, itu harus praktek. Meyakini bahwa syahadatain itu kan, syahadat itu kan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Lah wujud dari Tuhan itu seperti apa selain Allah itu? Gitu loh. Muhammad Rasulullah itu tidak hanya sekedar diucapkan, itu baru rukun Islam ya. Yang rukun iman itu kan ada 6. Ini yang kita ini kebanyakan kita tidak mampu memahami ini, apalagi mengimplementasikan. Rukun iman itu kan 1, iman pada Allah, malaikat. Yang ketiga iman kepada Nabi.
Kita tidak akan pernah bisa, karena memang faktanya kita tidak bisa mempraktekkan. Yang dimaksud dengan iman kepada Nabi itu bagaimana? Ya iman kepada 25 Nabi itu. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa kemudian kalau kita iman kepada Nabi Isa, misalkan Nabi Musa, ya, kenapa kita tidak bisa menerima perbedaan agama yang diajarkan oleh Nabi Musa, agama yang diajarkan kepada Nabi Isa, gitu. Ini dimensi ini tidak akan pernah bisa kita cerna, lebih-lebih kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, manakala kita tidak terlibat secara langsung, mempraktikkan secara langsung. Konsekuensi daripada rukun iman yang ketiga, misalkan kita menerima iman kepada ajaran Nabi Isa, ya kita bisa menerima dong ajaran Nabi Isa yang hari ini representasinya adalah Kristen, gitu. Karena kalau kita sudah masuk pada dimensi iman, ini universal sekali. Sudah tidak ada lagi sekat. Karena itu saya secara pribadi, dan itu juga didoktrinkan oleh guru-guru saya, ya wihdatul adyan, wihdatul wihdatul wujud. Itu ya fakta tentang makna dari Islam itu apa sih, syariat. Syariat itu apa? Ya seluruh. Tapi saya yakin ini tidak bisa diterima di dalam pemahaman secara umum. Jadi ketika Mas Denny, ketika kita sudah masuk pada ranah iman, ranah ihsan, kita tidak akan lagi membeda-bedakan siapa saja. Karena Tuhan sesungguhnya adalah satu, gitu kan? Jalan menuju Tuhan itu ya bisa menggunakan sampai hari ini pun bisa menggunakan jalan menggunakan Nabi Isa, jalan menggunakan Nabi Musa. Karena itu saya secara pribadi misalkan, saya selalu appreciate terhadap kelompok-kelompok siapapun, tidak akan pernah menyalahkan. Inilah wujud dari yang dimaksud dengan Islam rahmat. Karena itu saya sering didoktrin dulu bahwa itu kata saja, akhlakul karimah. Dari akhlak itu apa? Ya kita bisa menghormati terhadap siapapun. Loh, Tuhan saja Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Tuhan itu Rahman Rahim kok. Rahmatan lil alamin. Wong Tuhan saja memberi menjadi simbol dari rahmat seluruh alam, seluruh manusia. Loh, kita saja sebagai hamba Tuhan nggak bisa berbuat seperti itu, kan? Bagaimana sifat Tuhan, diri Tuhan itu bisa menjadi bagian dari kita, gitu kan? Itu satu, ya. Saya kira jawaban saya itu, Mas Doni, ya. Jadi Mas Doni, masuklah dulu dalam praktek iman, dalam ranah iman. Nggak sampai ngomong tentang ihsan, gitu. Kalau sudah ihsan itu ya, itulah kemudian yang dipraktekkan, yang diimplementasikan betul menurut saya oleh Gus Dur itu, Pak. Gus Dur bukan hanya sekedar basa-basi ketika kemudian Gus Dur diterima secara sungguh-sungguh oleh kelompok-kelompok yang lain. Gus Dur bisa berkomunikasi dengan para romo, dengan para pendeta, dengan para biksu, itu bukan fakta morgana, bukan sesuatu yang dibuat. Itu fakta secara nyata. Inilah kemudian universalitas Islam atau agama apa saja ranah iman. Kalau di dalam yang lain tadi, nah kalau tarekat masih belum bisa, hakikat masih di situ. Kemudian lebih-lebih yang saya tidak berani menjelaskan karena memang itu saya bukan pelaku dari situ. Itu satu ya. Yang kedua ada beberapa tadi yang pertanyaan yang tadi dibacakan oleh Mas Salim itu menarik tentang tarekat tadi ya. Tarekat apakah ya sesungguhnya gini, inti dasar dari tarekat itu apa sih? Tarekat itu adalah jalan ya menuju Rasulullah. Itu mengikut jalan itu yang bagaimana? Jalan itu ya sesuai dengan jalannya orang yang sudah sampai kepada sana. Gitu loh. Karena itu kemudian muncul berbagai tarekat. Tarekat apa? Misalkan Qadiriyah ya. Berarti menuju Tuhan menggunakan frame kodifikasi sistem aturan yang sudah dibuat oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bagi tarekat Saziliyah adalah mengacu kepada model jalan sistem pengetahuan yang sudah dibangun oleh Abu Hasan As-Sazili gitu loh. Kalau saya misalkan mengacu kepada guru saya. Jadi tarekat itu sederhana sekali. Kalau sampai misalkan bertanya apakah tarekat ada dasarnya dalam Al-Qur'an, hadis, ijma', ya
absolutely itu pasti mengacu kepada sana saja. Kenapa demikian? Dasarnya jelas bahwa orang-orang yang kita gunakan sebagai jalur menuju usul itu, yaitu orang-orang yang sudah mencapai kalau kemudian dia tidak Al-Quran tidak embedded di dalamnya, hadis tidak embedded di dalamnya. Kalau sampai mencari penjelasan di dalam ayat Al-Quran banyak lah. Nanti cari sendiri, maksud saya menunjukkannya. Jadi ini kan bukan mahasiswa. Ya, itu. Tetapi yang menarik yang tadi saya lupa dari Mas Denny itu adalah di dalam Quran ada dua ayat yang sama, tetapi yang terakhir beda. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir fa amila sholihan falahum ajrun ghairu mamnun. Ada satu lagi ayat yang hampir sama. Jadi yang ingin saya tegaskan di sini adalah innalladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Walladzina hadu, orang-orang yang Yahudi. Walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana. Jadi titik tekannya adalah man amana billahi wal yaumil akhir falahum lagi falahum ada. Dari situ sesungguhnya inilah universalitas iman yang tadi saya maksud. Jadi, hal-hal seperti ini kita tidak akan mungkin bisa sampai ke sana kalau di dalam tradisi sufisme lebih-lebih mengacu pada model sufisme tradisional itu. Kalau tidak di bawah bimbingan guru. Yang ini jujur tidak bisa kita jangkau kalau kita menggunakan pendekatan urban sufisme yang madhab dari neo-modernisme atau neo-sufisme tadi. Karena memang dasarnya, tetapi kita tetap menghormati spirituality yang mereka bangun. Gitu. Karena ya inilah proses orang menuju pada Tuhan, memahami tentang hakikat Islam, ya berproses-proses seperti itu. Jadi yang kalau tadi ada yang tanya tadi tentang tarekat, apakah itu kemudian atau tasawuf, apakah itu kemudian bertentangan dengan Islam, ajaran Islam? Ya tidak sama sekali. Justru kalau kita mau mengatakan ajaran yang paling genuine, yang hari ini bisa kita lihat adalah model-model keberagamaan menggunakan jalur ini. Akan sampai kepada Rasulullah dan tidak akan pernah terputus gitu. Tidak akan pernah terputus. Karena itu kemudian ada satu lagi pertanyaan tadi, apakah tarekat atau sufisme sudah ada pada era Rasulullah? Belum ada. Secara istilah, secara konsep. Ya memang itulah perkembangannya memang seperti itu. Sufisme, tarekat, kemudian tasawuf baru muncul memang setelah generasi Hasan Al-Basri pun juga belum ada sebutan tentang sufisme, tentang tasawuf belum ada. Nanti pada generasi selanjutnya. Tetapi secara spesifik, secara substansi, ajaran yang diajarkan oleh ya kalau perdebatan tentang balik lagi pada rujukan Al-Quran, rujukan hadis itu masih elementer lah, masih elementer. Artinya kalau kita betul-betul sudah memahami dimensi-dimensi seperti ini, ya kita sudah yakin. Yang paling sederhana gini loh, yang paling sederhana menurut saya. Pertanyaan-pertanyaan, akal tidak akan mungkin kita membawa kita pada dimensi ketuhanan, karena akal sangat terbatas. Yang bisa membawa dimensi itu adalah dimensi ruh, dimensi rohani, dimensi siri, kolbu, yang itu bisa exercise, kalau itu yang mengexerciskan adalah para guru-guru kita. Itu. Saya kira ini yang mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti biar dibacakan oleh Kang Salim. Terima kasih ya. Menarik sekali ya tanggapan dan respon dari Pak Ubaidi, tentu juga tanggapan dan pertanyaan dari Menerdeni Pinuntuan tadi. Ada lagi nih, boleh enggak misalnya seorang murid itu berganti mursyid di dalam tarekat? Misalnya ada murid yang kemudian sudah tidak suka sama mursyidnya, lalu cari mursyid yang baru yang mungkin dia suka ya. Bisa enggak gitu ya dalam tradisi tarekat? Ya, itu biasanya kalau seperti itu karena muridnya rada gendeng. Muridnya agak dalam arti ya ada beberapa itu ada. Termasuk misalkan kalau kita melihat sosok Habib Lutfi, ya,
hari ini kan beliau itu kan menjadi mursyid bukan hanya di satu torekot saja, satu torekot, tetapi banyak torekot. Artinya bahwa beliau itu secara sanad nyambung pada berbagai guru di yang memiliki sistem atau metode yang berbeda untuk mencapai. Dan in practice jamaah ada misalkan jamaah kami torekot, iya dia mengatakan torekotnya torekot Wahidiyah di bawah pimpinan Gus Majid. Ada yang menjelaskan dulu pernah ikut torekot Qadiriyah Naksabandiyah melalui gurunya Kiai Musta'in Romli di Jombang, yang sekarang kemudian itu menjadi bagian dari majelis sholawat kami, yang memang meskipun beliau tidak mendeklar sebagai seorang mursyid, ya kita paham bahwa beliau adalah mursyid. Gitu. Nah, saya kira itu sah-sah saja. Tetapi secara prinsip begini loh, secara prinsip bahwa wong kadang-kadang kita bisa menghabiskan bahasa Jawanya itu nyucup ilmu nih. Kalau bisa itu sudah hebat kok. Gitu kan? Apalagi guru-guru yang banyak gitu kan. Guru yang banyak. Bagaimana cara kita menjalani terhadap thariqah atau metode menuju Tuhan itu berbagai guru itu dan lolos ibarat orang sekolah itu ya. Bu Puspita ya. Siap. Salam untuk Palangkaraya. Waalaikumsalam. Ini kami lagi. Ada teman saya, Bu Yeni fotonya tersenyum terus. Ada kolega saya Mas. Baik. Gus Ato itu ya. Oh iya. Selamat bergabung. Saya kira ini baik. Semoga tidak Kang Asfahani ini teman saya waktu di Aliyah ini dari Ponorogo. Saya nggak tahu posisinya di mana. Oke, selamat datang. Ada lagi? Betul Mas, betul saya. Mas Mariono juga itu dari Ponorogo, dari Bongkal. Ya, ada Pak Lurah juga itu. Iya. Baik, silakan. Saya Lanjut, kira Mas. Ada pertanyaan lagi? Ada enggak yang mau bertanya lagi? Bapak Ibu, silakan. Kita masih ada waktu sekitar 20 menit lagi atau 15 menit lagi ya, kalau ada ini yang mau ditanyakan. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya atau mau menanggapi, mungkin ada yang mau direspon. Kalau yang dari yang kirim soal-soal tadi apa yang belum dibahas, yang belum dijawab? Nah ini dari Pak Rusdi Yayan Ternate. Bagaimana ciri-ciri orang yang bertarekat itu? Pak Rusdi Yayan Ternate. Ada enggak ciri-ciri orang pengikut tarekat itu? Harus pakai kopiah panjang kah atau apa begitu? Pakai kira-kira ada enggak ciri-cirinya ya? Ya. Ya, saya kira kalau ciri-ciri orang yang bertarekat itu ya tergantung dari tarekat apa yang dia ikuti kan, gitu loh. Karena ya tadi seperti tarekat Qadiriyah Naksabandi, dia memiliki sistem ataupun ajaran yang sudah terkodifikasikan dengan sedemikian rupa. Di dalamnya terdapat berbagai amalan, zikir, wirid dan seterusnya, gitu kan. Nah ini nanti akan berbeda dengan tarekat Saziliyah, juga berbeda pula dengan tarekat Tijaniyah, tarekat Rifaiyah dan seterusnya. Itu sesungguhnya bisa kita identifikasi dan bisa kita lihat manakala kita bisa memahami tentang masing-masing doktrin yang dikembangkan di dalam tarekat tersebut. Itu. Ya. Karena memang karena itu kan tadi saya memang menyebut sufisme atau tasawuf wujudnya hari ini memang secara gambaran ada bersifat satu yang terlembagakan ke dalam institusi tarekat, yang kedua yang tidak terlembagakan dalam bentuk tarekat.
Yang tidak terlambangkan dalam bentuk thariqat itu seperti apa? Satu, wujudnya misalkan majelis dzikir. Contohnya apa? Majelis dzikrul ghafilin yang dipimpin oleh Gusmi misalkan. Itu sangat tasawuf, tetapi tidak terlembagakan dalam bentuk thariqat. Misalkan kayak kami di guru-guru saya itu majelis sholawat kubro, sholawat adimiyah, sholawat Muhammad itu tidak terlembagakan di dalam bentuk thariqat, tetapi secara elemennya itu pasti memiliki sistem indoktrinasi, sistem berthariqat dalam tanda petik, bagaimana model mengabdi kepada guru, ajaran berbakti pada guru, semuanya ada terkodifikasi masing-masing individu para guru atau mursyid itu. Ya. Oke. Bapak Ibu ada lagi nggak ya? Silakan. Ada lagi nggak? Yang mau berkomentar, mau bertanya? Ibu Rahma? Ibu Rahma, mau nggak? Halo? Ibu Rahma? Enggak kayaknya. Silakan Bu. Oke, saya sebenarnya ada banyak pertanyaan ini, kan Ubed yang apa namanya bisa. Halo? Halo? Halo. Ya, silakan Bu. Di mute. Silakan Ibu Rahma kalau mau bertanya. Sudah tadi pertanyaan. Oke, ya. Itu ya. Bisa satu lagi nggak, Pak Surbaidi? Ya, monggo. Ya, ada beberapa apa namanya wacana yang berkembang, misalnya menyebutkan bahwa terkesan para pengikut tarekah atau pengikut sufisme ini itu mengabaikan aspek-aspek ritual fikih, dan cenderung kadangkala katanya ada yang tidak salat, kemudian tidak puasa, mengabaikan aspek-aspek syariah ya. Akhirnya kemudian sekedar mengandalkan gurunya begitu yang kemudian mengantar dia sampai kepada Tuhan begitu. Nah, fenomena ini kan yang membuat banyak orang yang fobia ya terhadap sufisme dan tarekah. Bahkan apa namanya beberapa ulama juga kan ada yang mengkafirkan ya para pengikut sufisme dan tarekat ini misalnya. Itu kira-kira bagaimana menanggapinya? Karena sebagai sebuah strategi dakwah saya kira sufisme ini bisa dijadikan strategi dakwah ya, kemudian menghindari ekstremisme di dalam beragama, tetapi juga kadangkala dalam tanda kutip menjauhkan dari aspek-aspek ritual fikih itu tadi. Bagaimana mensiasati itu, Kan Ubed? Supaya bisa ya gimana ya? Ya, saya tahu prakteknya seperti itu, ya. Karena saya memang cukup lama hidup dengan itu. Jadi jawabnya yang susah ini, jadi ya susah karena begini. Jadi akhirnya nanti kita kembali kepada gini dulu sebelum itu. Jadi di dalam ini secara teori atau diskursus atau wacana. Karena itulah kemudian di dalam tasawuf itu kan kemudian secara garis besar dipilah menjadi dua ya. Ada yang disebut sebagai tasawuf sunni, gitu. Tasawuf sunni, dan yang kedua kemudian dikembangkan kalau di dalam tradisi Nahdlatul Ulama
akhirnya dilembagakan mengacu kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi dan Syekh Imam Al-Ghazali itu. Yang kemudian yang kedua adalah tasawuf falsafi yang mengacu kepada model pemikiran-pemikiran yang tadi saya sebutkan, Al-Jili, kemudian Ibnul Arabi, terus kemudian Al-Muhasibi, dan lain sebagainya itu. Yang akhirnya memang ini sampai kapanpun akan menjadi perdebatan. Akan menjadi perdebatan. Karena memang akhirnya perdebatan itu terletak kepada memahami tentang berbagai dimensi itu dalam sudut pandang yang berbeda. Maksud saya, contoh, yang dimaksud dengan sholat itu sholat yang mana? Sholat syariat, sholat rekod, sholat hakikat, sholat ma'rifat. Terusnya, gitu. Karena hakikat sholat itu apa? Itu yang kemudian berbeda, dan saya susah untuk menjelaskan karena memang prakteknya saya tahu persis. Saya tahu bukan karena saya melihat orang-orang begitu itu ya memang berbeda dengan kebanyakan umum. Tetapi kalau kita kemudian menjudgment menurut pandangan fikih kita, syariat kita, pasti salah gitu loh. Karena contoh ya, mohon maaf kalau ada yang pernah melihat bahwa Gus Dur dulu ketika masih hidup itu ada yang menyaksikan mulai pagi mengisi seminar, terus kemudian siang seminar, terus kemudian sorenya sampai malam itu wakilah itu Gus Dur tidak menjalankan, gitu kan? Secara syar'i. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan hakikat sholat yang sudah dilaksanakan oleh Gus Dur? Apakah hanya sekedar sholat syar'i? Ini dimensi ini kalau kemudian kita tidak pernah masuk di dalam itu sebagai pelaku, pasti akan membenar. Salah satu contoh saja lah gini. Jadi kalau di dalam tradisi tarekat itu kan robitoh. Robitoh itu maksudnya apa? Menggambarkan guru menghadap 24 jam. Kan gitu. Sampai ke Kiai Musta'in Romli dulu mengajarkan sampean sholat apa itu foto kue apa adep ninggone ngarepmu di depan sajadah. Seolah-olah kalau kita memahami kan menyembah Yai Musta'in. Apa bedanya menyembah Yai Musta'in, gambarnya Yai Musta'in dengan gambarnya Ka'bah gitu kan? Lebih bagus mana daripada kita melihat Ka'bah, lebih baik melihat guru kita. Kalau kita mau menghadap apa itu kiblat, misalkan visualisasinya gambar Ka'bah, gambar sajadah atau gambar guru kita. Gambar guru kita mana yang kemudian terbaik. Jadi kita kadang-kadang kan sering kalau dalam pandangan syar'i itu ada nyembah suami kita. Ya itu yang kita ingat. Mana yang dimaksud dengan Tuhan di situ? Allah yang mana gitu kan? Itu. Dan saya memang akhirnya perdebatan ini tidak akan pernah selesai. Kata kepada apa itu di antara ilmuwan-ilmuwan para alim ulama nggak akan pernah selesai. Dan saya menyaksikan sendiri. Akhirnya waktu itu kemudian saya dibukakan tadi, hakikat sholat itu apa? Hakikat puasa apa? Hakikat haji itu apa? Gitu kan? Tentang haji misalkan, ada yang apa itu salah satu apa itu cerita kalau kisah itu salah satu di antara Wali Songo yang akhirnya tidak haji itu kan Sunan Kalijogo. Kenapa demikian? Karena beliau wakilah di dalam sejarah itu mau berangkat naik haji, kemudian ketemu dengan seorang apa itu guru tasawuf itu akhirnya disuruh melihat sudah melihat Ka'bah. Dan dari situlah kemudian dia ditolak, sudah nggak usah haji. Syariat ya pasti kontradiksi. Artinya kawan-kawan semuanya kita tidak bisa kemudian intinya begini. Saya ingin menegaskan begini. Ibaratnya saja orang yang sudah mencapai makom-makom seperti itu ibarat kelas 10 lah. Kelas 10 ya. Jadi kita ini sekarang posisi di kelas berapa? Katakanlah kelas 1, kelas 2, kelas 3. Loh bagaimana kelas 1, kelas 2, kelas 3 kemudian bisa mengkritik terhadap orang yang sudah mencapai kelas 10 kan gitu. Jadi intinya nanti kita akan sampai di situ. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail meskipun saya tahu. Jadi karena kembalinya kepada hakikat pengertian dari makna yang esensial. Sholat itu apa, puasa apa, zakat apa, dan seterusnya. Gitu.
Tetapi kalau kemudian di dalam perspektif pandangan tasawuf Sunni, memang dimensi syariat dan hakikat tidak bisa dipisahkan. Artinya kalau jenengan sering memahami memahami ceramahnya Gus Baha bahwa orang yang bertarekat, yang bertasawuf tidak boleh meninggalkan syariat. Tetapi secara nyata kemudian ketika saya contohkan dengan perilaku Gus Dur, apakah kita berani mengatakan bahwa Gus Dur kemudian orang yang tarikus sholat, gitu, nggak bisa begitu. Saya menyaksikan banyak hal seperti itu, gitu. Tapi saya tidak mau bisa cerita di sini, karena ini kan akhirnya larinya kok kepada tasawuf yang jeru-jeru, padahal diskusi kita ini sebenarnya kan tentang sufisme, sufi gitu. Saya kira ini yang baik. Nambah wawasan atau setidak-tidaknya ini bisa membentuk karakter kita yang lebih inklusif kalau dalam bahasa akademis kampus ya. Tidak gampang menyalahkan orang, tidak gampang mentakfirkan orang, dan sebagainya. Ya, kita sudah masuk dalam dunia seperti sedikit banyak paham tentang dimensi imani, dimensi hakiki itu, kita tidak akan pernah punya iri, punya dengki, punya lebih-lebih pada mentakfirkan orang, mengharamkan orang, mensalahkan orang. Kita tidak akan pernah melakukan itu. Gitu. Saya kira ini ya, Kang Salim yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Rubaidi, dan tentu terima kasih kepada seluruh partisipan yang hadir ya, baik yang bertanya maupun yang menanggapi. Tentu terima kasih kami sampaikan sekali lagi ke Pak Dr. Rubaidi dari LP2M yang Manado sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi, share pengetahuan dengan kita semua. Semoga apa yang disampaikan tadi tidak hanya dalam bentuk pengetahuan, tapi bisa menjadi pahala ya untuk Pak Rubaidi dan keluarga. Ini kan pengajian kan Rubaidi, kita berharap tidak hanya aspek pengetahuan, tapi ada aspek amalia yang bisa kita rasakan bersama. Saya tentu tidak bisa menyimpulkan ya apa yang disampaikan oleh Pak Rubaidi tadi, dan saya kira menarik untuk bisa kita diskusikan. Ya, belum makomnya untuk menyimpulkan itu. Ya, belum. Ya, belum. Saya takut nanti makomnya masuk ikhlas saya ini. Belum bisa menyimpulkan. Tentu apa yang disampaikan Mas Rubaidi tadi, beliau tidak hanya paham secara akademik dan keilmuan ya, tetapi menjadi praktisi dan pelaku dari itu sendiri ya. Itu inherent di dalam kepribadiannya. Oleh karena itu saya kira penting untuk tetap kita diskusikan bersama seperti apa cara beragama yang moderat ya, untuk kebaikan dan keutuhan bersama, KRI kita. Dan saya kira menarik ini apa yang disampaikan tadi. Oke, saya kira ini dari saya. Sekali lagi terima kasih Pak Rubaidi dan seluruh partisipan yang hadir. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pengajian LP2M Yayan Manado hari Jumat depan dengan tema dan narasumber yang berbeda. Melalui forum ini juga saya mengundang untuk bisa hadir bersama nanti di Jumat yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada link registrasi kalau mau sertifikat bisa dilihat di link registrasi. Terima kasih, Iwan Ubed. Saya izin mohon mundur ya. Terima kasih banyak. Ya, Gus Ubed, terima kasih.
sakit perut, sakit ketiga,